Selamat malam, salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Kenong Official. Oke, malam ini saya coba membahas masalah sedikit karena melihat cuaca atau suasana keadaan kondisi beberapa hari ini yang tidak begitu bersahabat ya. Cuaca yang ekstrim, hujan tiap hari, angin, petir. Lah, di sini yang membuat saya terinspirasi untuk bercerita mengenai seorang legenda, seorang tokoh. Semoga bisa membuat para subscriber dan penonton setia Kang Kenong Official ini tergugah kembali untuk ikut merasa bangga kembali karena punya salah satu tokoh terkenal yang ada di tanah Jawa. Saya akan membahas bercerita sedikit mengenai Ki Ageng Selo karena terinspirasi dengan banyaknya petir yang tiap hari datang yang selalu menghantui di atas kepala saya, dan saya pernah mendengar atau bisa dikasih tahu oleh para sesepuh yang lebih tua dari saya yang lebih lama mengenyam pahit, manis, asin, garam. Katanya begini, pesannya seperti ini: le ya, yen kowe mlaku pas nepaki udan bledek, ojo lali ngucap nyuwun sewu mbah kula putune Ki Ageng Selo. Nah, dari sini akhirnya mungkin bisa saya ketok tularkan dengan melalui channel Kang Kenong Official ini karena situasi cuaca yang agak ekstrim mungkin bisa membantu, tapi tergantung dengan keyakinan kita masing-masing ya. Dan ceritanya begini, kita kembali ke pokok cerita. Jadi kita mencoba ikut berbangga dari cerita Ki Ageng Selo sendiri. Saya tidak dari cerita dari awal ya, hanya cerita mengenai kisah Ki Ageng Selo yang menangkap petir ya. Yang sebelumnya memang cerita Ki Ageng Selo adalah ada bukunya mengenai silsilah Ki Ageng Selo, bagaimana Ki Ageng Selo sebelumnya dia itu keturunan dari mana. Memang Ki Ageng Selo salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit ya. Nanti ada sendiri bukunya, mungkin ada sesi lain untuk bercerita mengenai silsilah Ki Ageng Selo ya. Karena Ki Ageng Selo sendiri adalah salah satu yang sebagai menurunkan banyak raja yang ada di Mataram. Oke. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah setelah Ki Ageng Selo ditolak menjadi seorang panglima. Kan beliau kan memutuskan untuk menjadi petani. Dia akhirnya mengungsi ke atau membabat alas menjadi sebuah desa namanya Desa Selo ya. Ada di Gerobokan sana. Nah, di situ ada kisahnya mulai dimulai ya di desa itu. Kisahnya adalah waktu setelah ditolak menjadi seorang prajurit, beliau akhirnya memutuskan untuk menjadi petani, mengasihkan diri, membabat hutan menjadi sebuah desa, dan di situ dia mulai bertani. Karena sifat baiknya, dia tidak hanya bertani, tapi juga mempelajari semua ilmu-ilmu tinggalan nenek moyang. Semua ilmu dipelajari sambil bertani, dan hasil pertaniannya tidak hanya dinikmati untuk sendiri karena beliau sangat tekun dan giat bertani, dan hasilnya juga dibagikan kepada masyarakat sekitar desa yang menemani. Ki Ageng Selo akhirnya di tempat dia berdiam diri itu menjadi desa. Nah, di situ hasil pertaniannya dinikmati bersama, dan beliau tidak mementingkan diri untuk mengumpulkan harta. Jadi intinya adalah beliau bertani hanya untuk bertahan hidup dan untuk menghidupi masyarakat sekitar. Nah, di situ muncul cerita ketika beliau sedang bekerja di sawah atau bercocok tanam. Kebetulan tiba-tiba cuaca menjadi buruk, mendung jadi gelap sekali, mulai ada angin ribut, akhirnya turun hujan yang kencang sekali. Para petani sudah mulai ketar-ketir, akhirnya mereka
pada mulai berkemas untuk pulang atau berteduh, sementara Ki Ageng Selo dengan tenangnya masih melanjutkan karena beliau merasa belum selesai waktu dalam bekerjanya beliau merasa belum selesai ya, tinggal sedikit dilanjutkan kembali, tidak terpengaruh dengan suasana cuaca. Akhirnya semakin buruk cuacanya, hujan semakin deras, timbul petir yang menggelegar di mana-mana. Tiba-tiba ada petir yang menyambar Ki Ageng Selo, yang waktu itu mencangkul, tapi beliau tidak bergeming sedikit pun. Dengan refleksnya, karena sudah terkenal dengan keilmuannya, atau yang kalau orang Jawa bilang beliau adalah winasis ilmunya, beliau malah menangkap petir tersebut. Setelah ditangkap, petir tersebut diikat di sebuah pohon malam. Pohon itu namanya pohon gandrik. Nah, kemudian setelah diikat, petir itu dibawa diberikan ke Raja Demak, ke Sultan Demak. Nah, sewaktu dibawa itu dia berubah wujud menjadi seekor naga. Nah, setelah dalam perjalanan itu naga itu berubah menjadi seekor kakek. Nah, setelah menjadi manusia, berwujud manusia, kakek itu dimasukkan ke kurungan, tidak lagi diikat, akhirnya dimasukkan ke kurungan. Setelah itu beliau mengarak kakek yang perwujudan dari kakek itu tadi ke alun-alun di tempat Sultan Demak berdiam diri, atau halaman kerajaan di situ. Sebelum ditanyai, akhirnya muncul seorang nenek yang ikut menyaksikan kakek yang dikurung tadi, perwujudan dari petir tadi. Nenek itu mendekati kurungan itu sambil membawa kendi. Ternyata kendi itu berisi air, dan air yang ada di dalam kendi itu tadi disiramkan ke kakek itu. Tiba-tiba kakek itu menghilang bersamaan dengan suara petir. Nah, ternyata semua masyarakat tahu akhirnya bahwa perwujudan kakek itu adalah petir yang ditangkap Ki Ageng Selo, dan nama Ki Ageng Selo akhirnya semakin terkenal dengan ceritanya Ki Ageng Selo si penangkap petir. Itu kisah dari Ki Ageng Selo ya teman-teman. Jadi mungkin cerita saya ini bisa menjadi getah tular bagi mereka yang meyakini bahwa bisa juga lah sebagai minimal pemercaya diri. Mungkin petir juga merasa sungkan kalau kita mengucap kita ini cucunya Ki Ageng Selo gitu. Tapi akhirnya saya juga mengembara pikiran saya dengan cerita film fiksi yang ada di Amerika itu ya, Flash itu ya. Oh, berarti orang Amerika itu juga membaca cerita Jawa berarti ya, kalau ada The Flash ya. Di situ saja. Terima kasih, selamat malam. Semoga cerita saya ini bermanfaat buat para subscriber dan penonton setia channel Kang Kenong Official. Oke, selamat malam, salam rahayu.